Halo teman-teman Storynema, mental sehat. Seperti biasa buat yang baru gabung di sini selamat karena kalian hidup. Kali ini Nema mau nyeritain kelanjutan Dian Kani Counter season kedua nih. Pokoknya makasih banyak deh buat penonton setia Storynema, baik yang udah subscribe ataupun yang belum, tapi khususnya yang udah berlangganan karena duit parkir bagimu adalah asupan gizi bagi tim Storynema. Asik. Dan buat balsemers yang requestannya belum diturutin, sing sabar ya men, permen. Oke, langsung aja lah ya. Tarik napas dalam-dalam dan bumper dulu. Diceritakan ada anak TK dan ibu guru yang sedang menaiki bus sekolah. Tapi tanpa mereka sadari, ternyata supir bus mereka adalah sosok roh jahat yang sedang butuh mangsa men. Nah, pas dalam kondisi nyupir kebut-kebutan, bus itu malah memasuki wilayah counter tanpa sengaja, yang tentu aja langsung terdeteksi tuh sama Hana. Dan begitu counter lain menerima kabar itu, aksi pengejaran pun terjadi. Bibi Mai dan Hana yang datang lebih awal ternyata sangat kesulitan dan gagal nangkap roh jahat itu. Untung aja dalam situasi kepepet itu, Motak datang di waktu yang tepat dan langsung berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan bus itu. Sialnya, meskipun udah berhasil dihentiin, roh jahat itu malah menjadikan seorang anak sebagai tamengnya biar bisa kabur. Sampai tiba-tiba setelah berhasil ngejalanin misi, para counter ngerayain bareng roh counter masing-masing di alam baka, tapi tidak dengan Motak. Soalnya, kini dia udah aktif lagi di pekerjaan lamanya sebagai detektif di satuan kepolisiannya dulu. Sedangkan di alam baka, para counter dan roh counter sedang membahas tentang perekrutan counter baru dikarenakan ada satu roh counter bernama Jonggu yang sampai saat ini belum menemukan seseorang untuk menjadi partner counternya. Tapi mereka mengalami kebuntuan untuk mencari calon partner Jonggu karena Jonggu sendiri sangat selektif dalam mencari partnernya. 생각을 좀 해줘야지. 언제까지 퇴짜만 놓을 거야, 종국 씨? 사람 하나 잘못 들이면 그쪽들도 쌩 고생인 거 몰라? Keesokan harinya, Somon lagi ngelatih para counter lain agar bisa menguasai kekuatan psikokinesis nih ceritanya. Karena diketahui, sekarang Somon udah menguasai teknik psikokinesis semenjak pertarungan terakhir ngelawan Chungsin di season 1 kemarin. Ditambah lagi, kini Somon juga udah bisa ngendaliin dan munculin wilayah khusus counter. Lalu, latihan psikokinesis pun dimulai. 어떻게 이렇게 바로 막... Abis latihan, para counter berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang diadakan di panti jompo nih men. Di sini, nenek Somon terlihat sangat akrab dengan seorang pria yang berprofesi sebagai pemadam kebakaran bernama Juseok. Faktanya, Juseok adalah orang yang dulu nyelamatin nenek Somon pas mau mengakhiri hidup karena frustasi telah kehilangan ibu Somon. Semenjak itulah, sampai saat ini Juseok dan nenek Somon jadi sangat deket. Tapi anehnya, sampai sekarang Juseok masih ngerahasiain alasan bagaimana dia bisa ngebujuk nenek Somon saat itu. Walau begitu, Juseok mau ngasih tahu satu rahasianya ke Somon kalau sekarang istrinya yang bernama Minji akhirnya hamil anak pertamanya setelah sekian lama. Ngedenger itu, Somon pun ikut seneng, bahkan sampai ngumumin ke semua orang yang ada di situ. Malam harinya, Juseok lagi nganter Minji periksa kandungan nih ceritanya. Dan begitu ngelihat anaknya yang sehat, Juseok sama Minji pun seketika seneng sekaligus terharu men.
Tapi pas keluar dari ruangan USG, Minji dibuat kaget gara-gara ngeliat berita tentang pelaku penggelapan dana pembangunan apartemen yang tiba-tiba meninggoy. Karena faktanya 2 tahun sebelum Minji hamil, Juseok sama Minji mengalami sebuah masa sulit men. Dimana uang tabungan Juseok selama 10 tahun yang akan dibelikan apartemen tiba-tiba lenyap dalam sekejap karena korupsi yang dilakukan oknum developer pembangunan apartemen itu. 찾아야 되는데 우리 너무 Oke, geser ke negeri Cina. Jadi di sini ada 4 orang counter yang akan beraksi menangkap roh jahat, men. Menariknya, para counter Cina juga punya kekuatan yang mirip sama counter Korea. Seperti bisa menyembuhkan, membaca pikiran, dan lain sebagainya. Namun siapa sangka roh jahat yang akan mereka hadapi adalah roh jahat level 3 yang tentunya sangat kuat. Bahkan salah satu dari mereka juga bisa melakukan psikokinesis. Sayangnya karena perbedaan kekuatan yang sangat jauh itulah para counter akhirnya tumbang, bahkan jiwanya juga dilahap men. Setelah berhasil mengalahkan dan memakan jiwa counter, para roh jahat itu jadi memiliki kekuatan counter yang telah dimangsanya. Wong bisa menyembuhkan karena telah memakan counter dengan kekuatan penyembuh. Kelly bisa membaca pikiran dan Wang, sang roh jahat terkuat, kini jadi makin hebat dengan kekuatan psikokinesisnya setelah memakan jiwa counter dengan kekuatan psikokinesis yang sangat kuat. Ternyata kejadian itu terdengar sampai ke counter Korea men. Karena itu para counter pun sangat terpukul karena harus merelakan kepergian 4 counter Cina. Mereka pun segera melakukan rapat untuk membahas bagaimana cara menangkap para roh jahat itu yang saat ini telah memiliki kekuatan counter seperti yang dimiliki counter Korea. Apalagi mereka juga bisa melihat wilayah counter yang tentunya akan menghindari wilayah tersebut jika bertarung melawan counter. Para counter sih sebenarnya pengen segera pergi ke Cina buat nangkep para roh jahat itu sebelum jadi makin kuat. Tapi para roh counter ngelarang, soalnya hingga saat ini mereka belum bisa mendeteksi keberadaan dan lokasi tepat para roh jahat itu berada. Sedangkan di sisi lain, para roh jahat itu ternyata lagi OTW ke Korea setelah 2 tahun ini kabur ke Cina semenjak kejadian korupsi pembangunan apartemen men. Setelah kembali dari alam baka, para counter pun merencanakan strategi sekali lagi untuk menangkap roh jahat dari Cina itu. Di tengah pembahasan yang serius itu, tiba-tiba Hana merasakan keberadaan roh jahat yang ingin menghabisi seorang ibu dan anaknya. Karena itu, mereka pun langsung bergegas ke lokasi. Sedangkan di TKP sendiri, ibu dan anak tersebut sedang ditangkap dan akan dimasukkan ke ruangan operasi abal-abal untuk diambil organ dalamnya lalu dijual men. Tapi untungnya dan saat mereka mengira kalau pertarungan telah usai, sang roh jahat pun mencoba menyelinap untuk ngabisin si bocil. Beruntung, Motak akhirnya berhasil menggunakan kemampuan psikokinesisnya dan berhasil menyelamatkan bocil itu men. Hari pun berlalu dengan kenceng. Pas Motak lagi ngejalanin tugas sebagai detektif, tanpa sengaja dia ngelihat sebuah insiden seorang pria yang berusaha nyelamatin seorang cewek yang hampir aja crash. Alhasil, Motak pun langsung ngebawa pria itu ke rumah sakit men. Dan pas lagi nunggu di luar kamar, Motak menyadari kalau pria itu memenuhi kriteria untuk menjadi seorang counter. Soalnya dia rela ngorbanin nyawanya sendiri demi nyelamatin nyawa orang lain. Karena itu, Motak pun langsung ngehubungin Wigen untuk segera menginterview pria itu di alam baka, mumpung tuh orang lagi koma. Wigen pun langsung manggil pria yang bernama Jokbong itu ke alam baka. Dijelasin deh tuh tentang bagaimana dia bisa ada di alam baka dan karena apa. Selain itu, Wigen juga ngejelasin tentang apa itu counter, tugas, kelebihan, sekaligus hak yang akan dimiliki seorang counter.
Lucunya nih, dia malah salfok dan sedih begitu tahu kalau tubuhnya sedang koma di rumah sakit. Masalahnya, dia belum sempat ngerasain apa itu pacaran, apalagi daging yang terbelah. Oleh karena itulah, Weekend pun berjanji bakal ngidupin Jokbong dari komanya kalau dia bersedia menjadi counter. Dan seperti biasanya, Weekend juga ngasih waktu agar Jokbong pikir-pikir dulu sebelum akhirnya dia ngasih jawabannya. Oke, geser ke Minji yang sedang menghadiri sidang salah satu pelaku penggelapan dana pembangunan apartemen yang bernama Seong. Dan begitu dengar kalau Seong cuma divonis 2 tahun penjara, para korban pun marah dan gak terima atas keputusan itu. Alhasil, sehabis sidang, para wartawan dan korban pun mengejar Seong untuk meminta kejelasan terkait kasus itu. Namun ternyata Seong dan anak buahnya berhasil menyamar dan kabur melalui pintu lain dengan menggunakan lift. Tapi begitu mau keluar dari lift, tiba-tiba di sini akhirnya diketahuilah sebuah fakta kalau Wang, Kelly, dan Wong adalah dalang dari penipuan dana pembangunan yang dilakukan Seong beserta jajarannya. Dan maksud kedatangannya mencari Seong adalah untuk mengambil dan mencari tahu di mana duit korupsi tersebut disembunyiin. Mengetahui kalau trio itu masih hidup, Seong pun mendadak ketakutan karena sebelumnya mengira kalau 2 tahun lalu mereka udah meninggoy. Dan karena si Seong gak mau ngasih tahu di mana dia nyembunyiin tuh duit, Wang pun ngasih Seong pelajaran dengan kemampuannya. Lalu dilanjut sama Gelly ngebaca pikirannya untuk nyari tahu di mana dia nyembunyiin tuh duit. Dalam situasi itu, pintu lift tiba-tiba kebuka, men. Siapa sangka, ternyata itu adalah Minji yang sebelumnya juga menghindari kerumunan wartawan dan korban penipuan. Sialnya, karena hal itu, Minji pun jadi ikut diseret ke dalam lift hingga menjadi korban dari para roh jahat itu, men. Di sisi lain, Chu Seok yang baru selesai bertugas dapat kabar dari rekannya kalau saat ini Minji sedang dirawat di rumah sakit karena sebuah kejadian buruk. Dengan panik, Chu Seok pun langsung pergi ke rumah sakit untuk melihat kondisi istrinya yang juga sedang hamil itu. Di sana, dokter ngasih tahu Chu Seok kalau kondisi yang dialami Minji saat ini gara-gara habis diajar Seong. Tapi sampai saat ini, motif Seong masih belum diketahui karena dia sendiri juga sedang kritis. Cuman, kalau menurut berita yang beredar, habis ngajar Minji, Seong mencoba untuk mengakhiri hidupnya sendiri, men. Dan parahnya lagi, akibat dari penyerangan itu, bayi yang ada dalam kandungan Minji harus kehilangan nyawa. Sampai gak lama, dokter segera berlari menangani Minji karena tiba-tiba mengalami kritis. Somon sama Deana pun saat itu akhirnya tiba di lokasi. Namun sayangnya, nyawa Minji udah gak bisa tertolong lagi, men. Geser ke alam baka, Jongkook lagi ketemuan sama Jokbong, calon partner counternya nih ceritanya. Tapi Jongkook kayak kurang suka gitu sama Jokbong yang lugu, culun, dan terkesan gak kompeten sebagai seorang counter. Terjadilah perdebatan unyu di antara mereka. Hingga kejadian lucu pun tak terhindari. Motak yang sedari tadi ternyata udah nungguin, langsung ngebawa Jokbong ke kedai mie buat dikenalin ke counter yang lain. Tapi lucunya, begitu giliran kenalan sama Hana, datang lagi satu korban. Dan belum sempet nyantai lama, sebagai counter baru, Jokbong langsung diospek Hana sama Somon tuh biar bisa jadi lebih kuat. Oke, abis nge-ospek Jokbong, para counter nyantai tipis-tipis lah ya. Sampai tiba-tiba Hana ngerasain keberadaan roh jahat level 3 dan mereka pun langsung bergegas kecuali Jokbong yang masih cupu. Di perjalanan, Hana bisa ngerasain kalau roh jahat itu bisa ngelihat wilayah counter karena dia bisa keluar masuk wilayah counter kayak ngece gitu, men.
Dari sinilah mereka pun menduga kalau bisa aja roh jahat itu adalah roh jahat yang berasal dari Cina. Sesampainya di lokasi, mereka pun berpencar untuk mencari roh jahat yang ternyata itu adalah Wong. Begitu ketemu, Hana pun langsung mendatanginya untuk melakukan pertarungan. Di awal pertarungan, Hana sempat membaca ingatan Wong dan mengetahui kalau dia mempunyai kekuatan penyembuh yang didapatkan dari memakan jiwa counter Cina pemilik kekuatan penyembuh. Sayangnya, karena Wong terlalu kuat, Hana harus kalah dan terpojok meskipun udah dibantu Motak. Namun untungnya, 가서 웡이나 데려와. malam harinya, para counter nyusun rencana buat menangkap ketiga roh jahat dari Cina tadi yang disinyalir bakalan sulit. Soalnya mereka bisa ngelihat dan ngehindarin wilayah counter. Dalam kesempatan itu, Hana juga nyampein informasi tentang Wong berdasarkan apa yang dia baca dalam pikiran Wong sebelumnya. Berdasarkan info itu, mereka jadi berpikir kalau para roh jahat tadi mungkin sempat ketemu sama Seong dan Minji. Somun pun nyaranin yang lain menemui Seong di rumah sakit untuk membaca pikirannya dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sesampainya di sana, mereka pun langsung masuk ke kamar Seong, men. Tapi pas pikirannya mau dibaca, tiba-tiba jadi, di dalam pikiran tersebut, Hana ngelihat sosok para roh jahat dan akhirnya mengetahui kalau Wanglah yang menggerakkan Seong menggunakan psikokinesisnya untuk menghabisi nyawa Minji. Bahkan kemudian dia menggerakkan Seong agar Seong terlihat seperti sedang mengakhiri hidupnya sendiri. Setelah mendapatkan info itu, Hana dan Somon pun segera kembali ke kedai mie untuk menyampaikan ke yang lain atas apa yang udah mereka lihat tadi. Mulai dari kemampuan ketiga roh jahat itu sampai insiden yang menimpa Seong dan Minji. Karena itu, mereka pun berencana untuk balas dendam atas hilangnya nyawa para counter Cina sekaligus sahabat mereka, Minji. Sedangkan para roh jahat sendiri juga menyadari kalau para counter bisa menemukan mereka karena mereka dalam area wilayah para counter. Wong juga ngasih tahu kalau Somon bisa munculin wilayah dan punya kekuatan psikokinesis yang bahkan lebih kuat dari Wang. 반갑다고 해야 하나. Hari pun berlalu. Saat kedai mie kedatangan rombongan anak TK yang mau makan sekaligus belajar, tanpa diduga, Wang juga muncul seorang diri ke sana, men. Tentu aja, langsung disamperin deh tuh sama Somun untuk menanyakan maksud kedatangan Wang. Terjadilah sesi tanya jawab di sana. Sampai akhirnya suasana makin memanas dan perang psikokinesis pun tak terhindari. Sementara itu, di tempat lain, Motak lagi ngetes Jokbong lompat tinggi dan menaruh tanda telapak tangan seperti yang lain nih ceritanya. Namun siapa sangka si Jokbong ini malah ngelihat itu, tentu aja Motak jadi sedikit kecewa karena Jokbong terlalu lemah sebagai seorang counter. Sampai nggak lama, Motak dapat telepon dari pihak kepolisian yang mengabarkan kalau Ju Seok sedang membawa kabur truk pemadam kebakaran. Alhasil, Motak pun langsung bergegas mencari keberadaan Ju Seok. Sedangkan Ju Seok sendiri saat ini sedang menghadang bus polisi yang mengangkut Seong untuk pindah sel. Tanpa diduga, Ju Seok menghabisi para polisi dan juga berniat menghabisi nyawa Seong untuk balas dendam karena telah menghabisi nyawa istrinya. Untung aja, Motak datang tepat waktu dan berhasil ngehentiin Ju Seok yang udah mau ngehabisin nyawa Seong. Namun, akibat perbuatannya itu, Ju Seok harus dibawa ke kantor polisi dan ditahan sementara hingga sidang pengadilan yang akan datang nanti. Oke, geser ke tempat lain. Para counter lagi ngumpul untuk ngebahas rencana pindah markas karena para roh jahat udah tahu lokasi markas mereka. Tentu aja, Jangul pun udah nyiapin markas baru untuk mereka karena emang dialah sang investor tunggal para counter.
Hingga di keesokan harinya, Jangmul ngajak para counter ke markas baru mereka nih ceritanya. Bisa dipastikan, para counter pun termelongo-melongo ngelihat markas baru mereka itu yang jauh lebih keren dan penuh fasilitas yang mempesona, men. Meskipun sangat senang karena pindah markas yang bagus, para counter juga tetap latihan untuk meningkatkan kemampuan agar bisa mengalahkan roh jahat level 3. Di sini, Somon berperan sebagai roh jahat level 3 karena hanya dialah yang mempunyai kemampuan setara dengan mereka. Selain itu, Somon juga ngejelasin tentang kekuatan dan kecepatan para roh jahat level 3 sekaligus ngelatih para counter agar bisa menghadapi kemampuan para roh jahat itu, men. Oke, yang lain udah pada nyerah nih, tapi tidak dengan Dehana. Dia malah nantangin Somon 1 lawan 1 biar bisa nyari kelemahan roh jahat. Sambil gelut, Somon ngasih tips tuh ke Dehana. Kalau pengen bisa memprediksi gerakan cepet para roh jahat, Hana harus memakai perasaannya. Karena kalau cuma ngandelin penglihatan, udah jelas dia akan kalah. Dan begitu dapat tips dari Somon, Dehana pun langsung mempraktekkan pelajarannya itu, men. Sementara itu di penjara, Chuseok terlihat masih frustasi karena keinget mendiang istrinya, men. Karena itu, dia pun berniat untuk mengakhiri hidupnya. Namun aksinya itu harus gagal dan malah berakhir dirasuki oleh roh jahat. Abis latihan bareng Somon, Dehana sama Jokbong jogging buat latihan fisik nih ceritanya. Nah, karena kecapean, Jokbong pun izin beli es krim. Sementara Hana yang ngedenger seseorang bermain piano pergi untuk mencari sumber suara karena dia mendadak keinget masa lalunya saat masih SMA. Dan ternyata orang yang memainkan piano itu adalah sang pujaan hatinya saat SMA yang bernama Dowi, men. Ngeliat itu, Dowi pun dengan penuh semangat langsung nyamperin Hana untuk ngelepas rasa kangen. Lah kok Dehana malah ngehindar dan ngaku-ngaku kalau dia bukan Hana. Dalam situasi yang awkward itulah, si kampret Jokbong tiba-tiba datang dengan segala kekoplakannya. 야, 너 코피나. 야! Setelah Dowi pergi, Jokbong bilang ke Hana kalau dia mencium bau yang sangat busuk yang belum pernah dia cium sebelumnya. Bahkan, Jokbong sampai muntah ke teknisi Dowi yang ada di sana, men. Dan ternyata, Hana mengetahui kalau teknisi tersebut adalah roh jahat setelah memegang tangannya dan gak sengaja membaca pikirannya. Gak pakai lama, Dehana pun langsung menunjukkan kejantanannya. Dari kejadian tadi, Hana pun menyadari kalau bau yang dicium Jokbong adalah bau roh jahat. Oleh karena itu, sesampainya di markas, Hana langsung ngasih tahu semua kantor tentang kekuatan Jokbong yang bisa mencium bau roh jahat semenjak hidungnya kejedot tadi. Seketika, para kantor pun kegirangan karena mereka bisa mengetahui keberadaan roh jahat gak cuman ngandelin wilayah kantor doang. Pesta deh tuh mereka buat ngerayain bangkitnya kemampuan Jokbong. Namun saat sedang menyiapkan meja makan, Jokbong tiba-tiba mencium aroma busuk lagi yang menandakan kalau ada roh jahat, men. Para kantor pun bergegas ke lokasi roh jahat dengan mengikuti instruksi Jokbong menggunakan kekuatan penciumannya. Sesampainya di lokasi, bukannya dapat roh jahat, Jokbong malah ngarahin mereka ke kandang sapi, men. Koplak gak tuh? Dan gara-gara kesalahan itulah, para counter yang terlanjur bete pun gak percaya lagi sama Jokbong. Namun saat mau pergi, Hana merasakan keberadaan sesosok roh jahat level 3 yang berada di sebuah ilalang dekat situ. Dan satu lagi berada di galeri seni yang merupakan roh jahat level 1. Mereka pun membagi tugas, di mana Jangmul dan Bibi Mai menangkap yang level 1, sementara Hana dan yang lain akan menangkap si level 3. Sesampainya di galeri, Jangmul dan Bibi Mai berhasil menemukan roh jahat level 1 dan langsung mengejarnya.
Sampai pas di suatu tempat, rojat level 1 itu menemui Huang dan ternyata dia adalah suruhannya si Huang untuk memancing para counter datang ke situ. Lalu saat Jangmul dan Bibi Mai akan menghadapi Huang, tiba-tiba Huang muncul dan langsung melakukan aksinya. Sedangkan tim Somun yang lagi jalan menyadari kalau Jangmul dan Bibi Mai sedang dalam bahaya karena nggak ngejawab panggilannya. Hana dan Jokbong pun memutuskan untuk menghadapi roh jahat yang ada di Ilalang, sementara Motak dan Somun akan menyusul Jangmul dan Bibi Mai ke galeri seni. Di galeri seni sendiri, Jangmul dan Bibi Mai sedang dalam posisi sulit karena dikendalikan Huang menggunakan psikokinesisnya, di mana Bibi Mai dikontrol untuk menghabisi Jangmul menggunakan sebuah tombak. Namun alhamdulillahnya, Somun datang tepat waktu sehingga berhasil nyelamatin Jangmul dan Bibi Mai. Dan abis nyuruh Jangmul sama Bibi Mai cabut dari situ, Somun pun mengerahkan kanuragannya untuk duel ngelawan Huang 1 lawan 1. Sementara itu, Jangmul dan Bibi Mai yang mau kabur kembali diadang Wong Men. Jadi mau gak mau, mereka pun harus ngadepin tuh roh jahat. Sayangnya, Bibi Mai dan Jangmul harus terpojok karena kekuatan Wong di luar kemampuan mereka. Untung aja Motak datang tepat waktu dan keseruan pun dimulai. Sedangkan Somun yang udah terpojok, kini makin terpojok karena Huang hampir berhasil ngabisin dia. Tapi karena teringat janjinya sama Juseok untuk menangkap pelaku yang menghabisi nyawa istrinya, Somun pun melakukan epic comeback hingga membalikkan keadaan. Namun apesnya, di saat Somun akan menghabisi Huang, Huang berhasil mengambil senjata api dan mengarahkan ke Jangmul. Hingga kemudian bergeser ke Hana yang mencari keberadaan roh jahat level 3 di Ilalang bersama Jokbong. Gak lama setelah mencari, mereka berhasil menemukan korban, namun nggak dengan roh jahat itu sendiri. Kemudian, Jokbong kembali bisa mencium keberadaan roh jahat, namun belum bisa mengendalikannya dan mengetahui dari arah mana dia akan muncul. Karena itu, Hana dan Jokbong harus menerima serangan roh jahat itu secara kilat seperti ninja. 데미지가 계속 움직여요. 지금은 어디야? Dan ternyata roh jahat itu adalah Geli dengan keahlian bertarung menggunakan kecepatan dan senjata cakranya. Tapi sayangnya setelah mendapatkan serangan dari Geli di hidungnya, kini Jokbong jadi nggak bisa mencium aroma roh jahat itu. Oleh karena itu, Hana harus berjuang sendiri menemukan roh jahat itu meskipun kesulitan dan berkali-kali menerima serangan kilat dari Geli. Hingga suatu ketika, Hana teringat tips dari Somun kalau dia harus menggunakan perasaannya untuk memprediksi pergerakan roh jahat level 3 yang sangat cepat. Dan bener aja, setelah mempraktekannya, Hana pun berhasil menangkap dan mengajar Geli sampai ampun-ampun men. Kembali ke Bibi Mai dan yang lain. Setelah berhasil ngalahin Wong, Bibi Mai manggil roh jahat yang ada di dalamnya untuk dikirim ke alam baka dan membebaskan jiwa yang dimakannya, termasuk si roh counter dari Cina men. Geser ke penjara, Juseok yang lagi tidur mimpi disamperin roh jahat yang ngajak bekerja sama untuk balas dendam atas kematian istrinya. Roh jahat itu ngasih tahu kalau kedatangannya adalah karena Juseok mempunyai amarah dan dendam karena kematian istrinya itu. Keesokan harinya, Somun nemuin surat dari Jokbong yang bilang kalau dia pulang kampung dan akan mengundurkan diri dari counter. Soalnya saat ini dia ngerasa nggak pantas aja berada di sana dan akan menjadi beban tim doang.
Karena itu, para counter pun langsung mendatangi rumah Jokbong untuk membujuknya agar mau kembali bergabung menjadi counter. Sesampainya di sana, mereka berhasil menemukan Jokdong dan langsung membujuknya. Di sini Jokbong ngejelasin, bukannya dia nggak mau jadi counter, tapi saat ini dia tiba-tiba aja kehilangan kekuatan penciumannya setelah hidungnya terkena serangan Geli kemarin. Karena itu, dia pun ingin mundur agar nggak jadi beban. Meskipun begitu, keesokan harinya Hana sama Somon belum menyerah dan bersiap akan kembali ngebujuk Jokbong. Gak pakai lama, mereka berdua pun berangkat ke rumah Jokbong. Sedangkan Jokbong sendiri masih kepikiran dan galau karena keinget kenangan saat bergabung menjadi counter. Namun tiba-tiba dia disuruh ayahnya buat nganterin sebuah makanan ke rumah Pak Lurah. Sementara itu di rumah Pak Lurah terlihat perdebatan dan pergedebukan antara Pak Lurah dan anaknya yang marah karena nggak dikasih warisan. Namun untungnya Jokbong datang tepat waktu saat Pak Lurah hampir dihabisi men. Ternyata anak Pak Lurah sedang dirasuki roh jahat dan Jokbong menyadari hal itu. Karena itu dia berusaha menghentikan sekuat tenaga. Di saat yang terpojok, ayah Jokbong juga datang berniat memberikan minuman ke Pak Lurah. Ngelihat anaknya yang sedang dalam bahaya, ayah Jokbong pun langsung mencoba membantunya, namun dia malah kena getahnya. Jokbong yang sangat menyayangi ayahnya berusaha untuk memasang badan agar ayahnya ini nggak terluka men. Sedangkan Dehana dan Somun yang sedang menuju rumah Jokbong, mereka juga merasakan keberadaan roh jahat yang lagi ngajar Jokbong. Karena itu, mereka langsung menuju di mana Jokbong berada. Sementara Jokbong sendiri terlihat masih pasang badan untuk melindungi ayahnya. Hingga akhirnya dia terkena serangan di hidungnya yang membuat dia langsung terkapar men. Namun siapa sangka dia belum tumbang dan berhasil bangkit lagi. Ditambah kini kekuatan penciumannya juga kembali setelah kena pukul tadi. 카운터 나적봉이다. Setelah berhasil mengalahkan roh jahat, Jokbong kaget dengan keberadaan Somun dan Nana yang berada di sana. Kemudian, Somun mengajarkan Jokbong untuk memanggil roh jahat itu karena dialah yang berhasil mengalahkannya. 첫 소환이네요, 나적봉 씨. Malam harinya, Jokbong terlihat sangat senang karena kekuatannya udah balik. Karena itu, dia memutuskan untuk kembali menjadi counter dan bilang ke ayahnya kalau dia akan kembali kerja ke luar kota. Keesokan harinya, Kelly ngasih tahu Hwang hubungan Hana dan Somun dengan Ninji korban yang mereka habisi sebelumnya. Dari ingatan yang dia baca saat bertarung melawan Hana, Kelly mengetahui kalau Somun dan Hana sangat dekat dengan Minji dan keluarganya. Selain itu, Kelly juga ngasih tahu kalau Ju Seok adalah suami Minji yang kini ditangkap karena mencoba membalas dendam dengan menghabisi Seong. Karena itu, mereka pun mengetahui kalau Ju Seok nggak tahu jika sebenarnya mereka lah yang menghabisi nyawa Minji. Sedangkan di markas, para counter sedang bersiap untuk menghadiri sidang putusan hukuman Ju Seok dan Motak akan menjadi saksi. Mereka mempunyai misi untuk membebaskan Ju Seok dari hukuman karena dia emang nggak bersalah men. Singkat cerita, sidang pun dimulai. Di sini, Motak memberikan kesaksian yang sangat kuat yang membuat kemungkinan besar Ju Seok tidak jadi dihukum penjara. Lalu, saat Ju Seok akan diberikan kesempatan berbicara, Hwang dan Gelly datang karena mengetahui dari berita yang mereka baca sebelumnya. Kemudian, pengacara Ju Seok menyarankan agar Ju Seok meminta maaf dan menyesal atas perbuatan yang dia lakukan. Karena kemungkinan besar dia nggak akan dapat hukuman penjara kalau ngelakuin hal itu. Namun siapa sangka Ju Seok malah 전 그 인간을 죽일 겁니다. 반드시. 다른 것 같으니 피고인과 변호인 bersambung. Lumayan, cukup menghibur sih ini drakor. Ya udah, tungguin aja part selanjutnya ya men, permen.
Oke, seperti biasa buat para jomblo, segera temukan jodohmu karena daging yang terbelah rasanya lebih nikmat dari telapak tanganmu. Dan kalau ada yang request film untuk diulas, bisa kalian tulis di komentar ya. Bye.